Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ibu cintai, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian selalu diberi kelimpahan oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun ibu harap semangat kalian tidak pernah patah dalam menuntut ilmu. Mengapa semangat kita tidak boleh patah dalam menuntut ilmu? Karena perlu kalian ketahui anak-anak, ada sebuah kata pepatah tentang menuntut ilmu. Kalian simak ya. Jadi, menuntut ilmu adalah suatu petunjuk yang mengarahkan atau menghantarkan kita menuju ke jalan kebenaran. Nah, jadi ketika kita menuntut ilmu, maka ilmu pun akan menjadi petunjuk kita untuk mengarahkan atau menghantarkan kita menuju ke jalan kebenaran. Jadi, ketika kita ingin tahu rumahnya Ani, nah, kalau kita berusaha mencari tahu, kalau berusaha mencari tahu itu sama aja menuntut ilmu. Nah, mungkin kita itu tidak akan tersesat, maka kita menuju ke jalan kebenaran. Nah, oleh karena itu, ketika kita tidak menuntut ilmu, maka kita menjadi orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Kita tentunya tidak mau kan menjadi orang-orang yang merugi. Masih semangatkah hari ini? Ibu harap kalian semua selalu semangat dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan menindaklanjuti tentang teks eksposisi. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas apa pengertian dari teks eksposisi. Jadi di sini ibu akan mengulangnya kembali atau mengulas kembali apa sih arti dari teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah sebuah karangan yang mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan secara singkat, padat, dan jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang apa itu gagasan umum dan apa itu gagasan khusus. Jadi, dalam teks eksposisi terdapat sebuah gagasan umum dan gagasan khusus. Nah, tentunya kalian belum tahu bukan perbedaan di antara keduanya? Jika kalian ingin mengetahui dan memahami apa gagasan umum dan gagasan khusus pada teks eksposisi, maka perhatikanlah penjelasan ibu di bawah ini. Jadi, gagasan pada teks eksposisi terbagi menjadi dua, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, gagasan umum. Gagasan umum memiliki arti bahwa suatu gagasan yang menjadi dasar pengembangan yang terdapat dalam suatu paragraf. Yang kedua, gagasan khusus adalah suatu gagasan yang menjelaskan secara terperinci. Jadi, gagasan yang terdapat pada teks eksposisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, gagasan umum. Yang kedua, gagasan khusus. Sampai di sini, apakah sudah paham anak-anak? Jika kalian sudah paham, maka kita berlanjut ke materi berikutnya. Mari kita perhatikan contoh yang sudah ibu buat. Nah, di sini terdapat paragraf. Ibu akan bacakan. Jadi, kebiasaan masyarakat di daerah Ciliwung yaitu membuang sampah sembarangan, sehingga penyebab dari tersumbatnya sampah di area sungai dapat mengakibatkan banjir di daerah Ciliwung. Paragraf ini merupakan contoh paragraf umum. Mengapa paragraf tersebut termasuk pada gagasan umum? Dikarenakan pada paragraf tersebut berisi suatu gagasan yang menjadi dasar pengembangan yang terdapat dalam suatu paragraf. Selanjutnya mari kita simak contoh yang kedua. Di sini terdapat dua paragraf yang akan ibu bacakan. Secari kertas dibuang oleh seseorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan menuju sungai Ciliwung dan pembuangan sampah dari masyarakat di sekitar sungai
menjadi satu menumpuk di area Sungai Ciliwung. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, sehingga dapat memacetkan saluran-saluran aliran Sungai Ciliwung yang menyebabkan banjir. Para warga di lingkungan tersebut hanya bisa mengeluh dengan keadaan banjir yang sudah sampai ketinggian orang dewasa. Bahkan banyak beberapa korban jiwa orang terendam pada kedalaman air sungai yang meluap tinggi. Nah, paragraf tersebut termasuk dari paragraf gagasan khusus. Mengapa hal itu terjadi? Karena paragraf yang kedua dan ketiga itu berisi suatu gagasan yang menjelaskan secara terperinci. Jadi pada paragraf tersebut menjelaskan tentang penyebabnya banjir itu secara rinci. Nah, itu yang dinamakan paragraf pada gagasan khusus. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya yang terbagi menjadi 3. Di antaranya yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran. Dalam artian paragraf deduktif yaitu paragraf yang gagasan umumnya berada di awal paragraf. Nah, jadi paragraf deduktif itu gagasan umumnya itu terdapat pada paragraf pertama atau awal kan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada poin kedua yaitu paragraf induktif. Nah, paragraf induktif tersendiri artinya paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, kalau induktif itu kan akhirin in. Nah, itu kan akhir. Nah, berarti kalau paragraf induktif itu gagasan utamanya berada di akhir kalimat. Kalau deduktif paragraf utamanya berada di depan kalimat. Sedangkan poin ketiga yaitu paragraf campuran yang artinya bahwa paragraf yang gagasan utamanya berada di awal dan di akhir kalimat. Mengapa paragraf tersebut disebut dengan paragraf campuran? Karena kalimat utamanya itu berada di awal dan di akhir kalimat. Jadi, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf induktif, yang ketiga, paragraf campuran. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Jika kalian sudah paham tentang jenis-jenis berdasarkan gagasan utamanya, maka kita berlanjut kepada jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jenis-jenis teks eksposisi terbagi menjadi 6. Yang pertama, eksposisi definisi, yaitu teks yang menjelaskan topik tertentu secara definitif. Yang kedua, eksposisi proses, yaitu teks yang memaparkan langkah-langkah atau dalam melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, eksposisi ilustrasi, teks yang memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami. Lalu yang keempat, eksposisi klasifikasi, teks yang mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Selanjutnya yang kelima, eksposisi berita, yaitu teks yang berisikan informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Yang keenam, eksposisi analisis adalah teks yang berisi pengamatan yang mendalam lalu pada bagian argumentasi yang dibahas. Dapat kita simpulkan bahwa jenis-jenis pada teks eksposisi terbagi menjadi 6. Yang pertama, eksposisi definisi, yang kedua eksposisi proses, yang ketiga eksposisi ilustrasi, yang keempat eksposisi klasifikasi, yang kelima eksposisi berita, dan yang terakhir eksposisi analisis. Jadi jumlah jenis-jenis pada teks eksposisi terbagi menjadi 6. Sampai sini sudah paham anak-anak?
Jika kalian sudah paham tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu tentang teks eksposisi, maka cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.